Pentingnya bertoriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariatku datang membawa 313 toriko, metode pendekatan pada Allah. Tidaklah seorang hamba menemui Tuhan dengan salah satunya, kecuali pasti masuk surga. H.R. Tabrani, Syariat Laksana Perahu, Toriko Laksana Laut. Hakikat adalah mutiara yang berharga. Arti, toriko adalah jalan. Jalan harus ada, untuk menyampaikan pada suatu tujuan. Tanpa jalan semua akan tersesat tak tentu arah. Jikapun sampai, kalau tanpa jalan, pasti sampainya sangat lama, karena harus mengarungi laut, hutan, jurang, sawah, rawa dan rintangan lainnya. Toriko adalah cara atau metode ibadah. Tanpa cara, semuanya berantakan. Masak nasi pakai cara, masak telur pakai cara, makan pun pakai cara, menjahit baju pakai cara, buka konveksi pakai cara, mencuci dan nyetrika pakai cara, pakai dan buka baju juga pakai cara, cari uang pakai cara, makai uang pakai cara, ngasih uang juga pakai cara. Apalagi ibadah, semuanya harus pakai cara. Toriko adalah wadah. Siapa saja orang yang ingin taubat, ingin bersuci dari lumpur dosa. Siapa saja orang yang ingin belajar baik, ingin belajar ingat agar bertemu dengan Allah, wadahnya adalah toriko. Toriko adalah syaikh. Toriko tanpa syaikh bukan toriko. Di dalam toriko semua atas bimbingan syaikh. Sholat, zikir, saum, sodako, akhlak, dan lain-lain. Semuanya harus dengan bimbingan syaikh guru. Orang yang tidak punya syaikh, maka syaikhnya adalah setan. Petik 2. Toriko kita adalah zikir. Dan ketahuilah, sesungguhnya toriko syaikh kita adalah toriko zikir saja. Bukan yang lain, karena zikir adalah inti setiap ibadah. Tanpa zikir semua ibadah kosong tak bernilai. Tanpa zikir, sholat, saum, ibadah haji akan menjadi bangkai yang dilempar ke wajah pemiliknya. Jasad manusia hidup karena ada ruh. Sedangkan ruh hidup dengan zikir. Tanpa zikir, manusia adalah mayat hidup. Orang yang berzikir di antara orang-orang yang lupa, seperti orang yang hidup di antara mayat. Carilah toriko walau harus berjalan 1000 tahun. Carilah syaikh walaupun harus mengarungi gunung, jurang, samudera. Seperti kata Tuan Syekh Abdul Qadir, berjalanlah 1000 tahun, datanglah kepadaku untuk mendengar, menerima satu kalimat dariku. Yaitu kalimat zikir. Zikir tanpa toriko adalah zikir tanpa cara. Zikir tanpa toriko adalah zikir tanpa guru. Zikir tanpa guru ibarat pohon yang tidak ditanamkan. Zikir adalah benih marifat yang harus ditanam di dalam hati yang subur. Hanya syaikh yang bisa menanamkan zikir dengan metode yang tepat. Bahkan syaikhlah yang membimbing kita untuk memelihara zikir. Kalimah thayyibah adalah zikir yang ditanamkan oleh syaikh. Kalimah khobitsah adalah zikir yang tidak ditanamkan oleh syaikh. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimah thayyibah seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, kalimah khobitsah, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun. Surat Ibrahim 24-26. Ibadah tanpa bertoriko akan semaunya, tanpa bimbingan, tanpa arahan. Hidup tanpa toriko adalah hidup tanpa zikir, tak mengenal Allah walaupun hebat ilmu dan ibadahnya. Tidak bertoriko adalah miskin walaupun kaya raya. Tidak bertoriko sama dengan tidak punya zikir, sama dengan tidak punya syaikh. Hidup tanpa toriko selamanya bernilai dosa walaupun hafal 1000 kitab. Banyak orang memandang toriko seperti memandang buah durian. Mereka takut akan durinya, padahal durian jangan hanya dipandang, apalagi dipikirin. Durian dimakan saja, buahnya manis. Kamu menyesal kenapa dari dulu tidak memakan buahnya. Dari dulu tahu durian, hanya dipikirin, hanya dipandang saja. Orang lain sedang mencicipi nikmat toriko. Kamu hanya terus nonton, sambil meraba-raba durinya. Kamu terus saja suudon mikirin duri. Kapan kamu mau mencicipi hidangan dari Allah ini?